entry point untuk menyelidiki masalah ini, ya tanya saja Mulyono itu atau Wakidi. Kita nggak tahu atau Mulyono atau Wakidi ya. Tanya, interview, karena orang nggak mungkin lupa, nggak mungkin ribut mengenai nggak ada jurusan. Ada jurusan. Tadi profesor mengatakan 4 jurusan, sementara Wakidi atau Mulyono mengatakan tidak ada jurusan. Ini kan rasanya yang begitu-begitu masa orang begitu lupanya ya, rasanya agak sulit lah kalau lupa ya, kalau nggak ngerti juga saya. Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau? Ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih duluan Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Selamat pagi, Pak. Belum ada jurusan waktu itu, Pak? Emang kehutanan nggak ada jurusan, Pak? Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem kredit semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi, di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebenarnya, karena pada awalnya bergabung dengan Fakultas Pertanian bagian kehutanan. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun itu dosennya masih sebagian besar dosen Belanda yang masih tinggal di Jogja saat itu. Di antaranya adalah Profesor Steve, Profesor Gardner, Profesor Juta, Profesor Verkiel, dan Profesor Verstich. Mereka mengajar bidang-bidang silvikultur, bidang perencanaan hutan dan manajemen. Sedangkan dosen Indonesianya itu adalah Insinyur Sudarwono Harjosudiro, Insinyur Sumaryo, Insinyur Sunaryo, Insinyur Aten Kuswanda, yang semuanya merupakan dosen program. Kemudian tahun 62 sampai 67 itu betul-betul Fakultas Kehutanan mengalami satu krisis yang luar biasa, terutama krisis yang terkait dengan keberadaan dosen. Belanda saat itu ditumpangi oleh
sekutu atau Belanda yang mendompleng sekutu melakukan pengecekan di wilayah bekas jajahnya di Indonesia, maka pada saat itu sekutu tidak berhasil menguasai Indonesia dan akhirnya semua staf pengajar, peneliti-peneliti Belanda disuruh kembali ke tanah tumpah darahnya di Belanda. Akibatnya apa? Akibatnya ya saya kira tidak hanya Fakultas Kehutanan, tapi dampaknya juga pada Fakultas Kehutanan, dosen-dosen Belandanya semua diusir pulang ke Belanda. Pada saat itu sistem pendidikan yang dianut adalah sistem bebas, yaitu di tahun 50-57 itu sistem bebas, sedangkan tahun 62-67 itu sistem bebas dengan adanya kenaikan kelas. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem graded semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi, di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Kemudian pada tahun 2004 dan seterusnya, mahasiswa diarahkan untuk menjadi program yang namanya General Forestry, jadi kehutanan secara umum. Apa yang dimaksud kehutanan secara umum? Jadi mahasiswa dari mulai mengambil mata kuliah, mengumpulkan SKS sampai 120 SKS, itu semua materi yang diambil itu sama. Artinya 4 jurusan itu mengambil sama-sama mengambil materi yang sama. Tetapi setelah 120 sampai lulusannya 144 SKS, maka mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam minatnya. Minat silvikultur, minat konservasi sumber daya hutan, minat manajemen hutan maupun minat teknologi hasil hutan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, coba saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Gimana? Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa. Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, coba saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih keluar Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, mau ngomong apa saya ya? Begini saudara sekalian ya,
informasi-informasi netizen ini tentu tidak bisa kita katakan langsung benar, tetapi paling tidak netizen berusaha membongkar hal-hal yang ganjil, yang aneh ya. Salah satunya mengenai bukan Bambang Saptono, itu beda lagi nanti ya, mengenai Mulyono yang katanya nama aslinya bukan Mulyono tapi Wakidi. Calo terminal katanya. Kita tidak tahu apakah betul atau tidak ya, tetapi nanti kan gampang. Ini orang kan jelas tuh, kelihatan tuh. Kalau ada yang namanya penegakan hukum yang betul-betul apa istilahnya? Tuh ini saya tuh ada yang bilang dia calo terminal. Penegakan hukum yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada pemihakan. Ya kan bisa dicari kebenarannya tentang orang ini kan. Karena di sini ada dari Bapak Wan, ini namanya Wakidi bukan Mulyono. Ini orang calo bis terminal Tirtonadi, rumahnya sekitar belakang Pasar Kembang Solo. Jadi saudara sekalian, kita nggak bisa ya, mungkin Dokter Tifa yang bisa melihat soal behavior ya, soal perilakunya. Apakah memang cara komunikasinya, matanya yang melotot itu adalah sebuah behavior yang cocok ya untuk seorang alumnus UGM angkatan 80 Fakultas Kehutanan. I don't know exactly ya. Lalu apa profesinya sekarang? Kalau soal profesi ini begini saudara sekalian, kita juga tidak bisa langsung menuding ya. Ada juga sih teman-teman saya yang kurang beruntung, walaupun tamatan dari fakultas atau universitas besar, tetapi pengangguran ya kan, tidak punya eksistensi dan lain sebagainya. Tidak bisa berbisnis, tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri dan lain sebagainya, sehingga ya terjebak pada kerjaan-kerjaan yang katakanlah tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Tapi terus terang saya belum menemukan siapa orangnya ya. Tapi saya menganggap ada itu orangnya. Hanya saya nggak tahu itu orangnya selesai atau enggak gitu. Yang nganggur juga banyak ya. Tetapi tadi attitude ya, sikap, pandangan mata, gesture secara keseluruhan, apakah sudah memuaskan untuk mengatakan bahwa dia adalah alumni UGM ya. Lalu dengan informasi yang kemudian dibantah oleh profesor yang tadi kita Naim ya namanya, yang jelas katanya ada. Jadi ada perubahan, kemudian mahasiswa diwajibkan mengambil satu jurusan, dan dia menjelaskan secara baik kan, ada 3 jurusan lalu ditambah 1 jurusan dan lain sebagainya. Sementara teman-teman Jokowi angkatan 80 ini ngotot katanya tak ada jurusan. Kita tidak tahu siapa mereka ya. Coba kita kasih lagi video ini ya. Sudah tadi video ini, sudah siapa mereka gitu. Oke, nanti kalau sudah siap coba ya. Sobat daerah sekalian, ini ada celetuk Jokowi jumpa Mulyono di reuni UGM, jangan nambah masalah lagi. Kemudian coba kita bacakan ini ya. Celetuk Jokowi jumpa Mulyono di reuni UGM, jangan nambah masalah lagi. Yogyakarta, CNN Indonesia, pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan sosok bernama Mulyono menghiasi momen-momen acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM Sabtu 26 Juli. Mulyono merupakan rekan satu angkatan Jokowi yang juga menghadiri acara reuni ke-45 angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM bertajuk Spirit 80 Guyup Rukun Migunani. Jadi maksudnya informasi katanya kan, CNN sendiri tidak tahu apakah angkatan 80 benar apa enggak ya. Kemudian di sisi lain Mulyono juga merupakan nama Jokowi yang kemudian diganti oleh kedua orang tuanya buntut dirinya yang sakit-sakitan. Nama Mulyono kerap kali dipakai sebagai sebutan untuk Jokowi dan banyak muncul dalam unggahan media sosial terkait isu politik maupun ketika aksi unjuk rasa.
Dalam acara reuni di UGM, Jokowi mendapatkan kesempatan memberikan sambutan di hadapan puluhan rekan-rekannya. Asik bernostalgia sambil membahas polemik ijazah, skripsi hingga KKN dirinya, tiba-tiba salah seorang rekan Jokowi nyeletuk. Pak Jokowi, ini ada yang namanya Mulyono asli ini, celetuk salah seorang rekan Jokowi. Jokowi bersama rekan-rekan satu angkatannya tertawa tergelitik. Namun sang mantan wali kota Solo enggan untuk membahasnya lebih lanjut. Jangan nambah masalah lagi, sudah. Hari Mulyono dimasalahin almarhum ini. Ya, tambah lagi Mas Mulyono, kata Jokowi. Ini rekan Jokowi asli betul bernama Mulyono, tambahnya. Selepas acara, Mulyono mengatakan tak ambil pusing dengan kesamaan antara namanya dan julukan Jokowi. Intinya dia memastikan bahwa Jokowi memang benar-benar teman satu angkatan saat berkuliah dulu. Yang jelas nama saya Mulyono, kalau Pak Jokowi kan saya taunya Pak Joko Widodo. Pernah sama-sama kuliah satu kampus ngobrol gitu, kata Mulyono. Pria asli Sukoharjo, Jawa Tengah ini juga terang-terangan menyebut nilai-nilai mata kuliah Jokowi lebih bagus daripada miliknya sehingga Jokowi bisa lulus 2 tahun lebih cepat darinya. Padahal 2,05 dengan 122 SKS ya. Berapa jadi nilai Mulyono ini ya? Jokowi sih selalu ingat kalau ketemu setelah sebelum menjadi pejabat pun menyapa, "Hei Mas Mul," gitu. Saat jadi wali kota Solo pun juga pernah ketemu Mas Mul, "Yuk kita kesini kenang Mulyono." Jokowi menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan UGM di Sleman Sabtu. Ia bersama istri Iriana Joko Widodo mengikuti acara yang digelar di Aula Integrated Forest Farming Learning Center. Jokowi menghadiri acara reuni tersebut di tengah isu ijazah palsu yang menerpa dirinya. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Dugaan ijazah palsu itu dilontarkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA bersama sejumlah pihak seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Ya, sahabat era sekalian, nanti akan lebih banyak lagi ya orang ketemu. Setelah ini kita bahas tuh. Ada yang namanya Bambang Susantono jadi Bambang Saptono. Jadi alumni juga, padahal dia kepala otorita IKN ya. Dan kita tidak tahu kok tiba-tiba ada muncul sebagai alumnus itu ya. Kemudian apa lagi nih soal Mulyono nih ya. Kata Mulyono teman Jokowi sebut tak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM 1980 ya, termasuk teknologi kayu. Karena Jokowi bilang ada jurusan katanya. Teman satu angkatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 80, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Mulyono menyebut semasa kuliahnya tidak ada jurusan sama sekali. Hal tersebut disampaikan Mulyono saat menghadiri acara reuni alumni angkatan 80 Fakultas UGM di Sleman, Yogyakarta. Bahkan Mulyono juga tidak tahu menahu terkait jurusan teknologi kayu yang selama ini diketahui sebagai jurusan kuliah Jokowi. Siapa Mulyono? Mulyono adalah teman angkatan saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM 80. Nomor mahasiswa milik Mulyono saat itu yakni 1684. Saat ini ia bekerja di bidang swasta di sektor kehutanan. Pria asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini lulus dari UGM pada 87. Lebih dulu Jokowi yang lulus pada 85. Mulyono menegaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Karena tidak ada jurusan, kata dia, para mahasiswa hanya menulis skripsi. Judul skripsi Mulyono yaitu bidang ekonomi manajemen. Dulu tidak ada jurusan saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ambil bidang ekonomi manajemen. Manajemen kehutanan mungkin maksudnya ya. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Saya tegaskan tidak ada jurusan, kata Mulyono dikutip dari YouTube Kompas TV Minggu. Ditanya apakah ada jurusan teknologi kayu, Mulyono mengaku tidak tahu menahu soal itu. Saat skripsinya ngambil apa? Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada silvikultur, ujarnya. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Setahu saya teknologi hasil hutan, saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak tahu banyak ke situ, tuturnya. Mulyono mengaku Jokowi lebih dulu lulus dari UGM dibanding dirinya karena nilai dari ex gubernur Jakarta itu lebih bagus. Ya, saudara sekalian, ya tentu kita tidak tahu ya siapa orang ini, apakah dia betul-betul Mulyono
apakah dia wakidi ya, wallahu alam ya. Saya tidak punya kemampuan untuk memastikannya. Ini ada semacam medsos saja, tapi ini bagian dari sosial people scrutiny ya, bagian dari kontrol masyarakat. Nanti kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Saya lulus tahun 87, wisudanya bulan Februari kata dia, kayak saya ya, Februari wisudanya. Kalau sama dia Jokowi, dia selalu ingat sebelum menjadi pejabat pun menyapa, sambungnya. Mulyono juga tidak terlalu ingin ikut campur soal ijazah milik Jokowi. Menurutnya ijazah adalah urusan masing-masing pribadi. Saya punya ijazah yang dikeluarkan dari kampus. Itu yang saya punya. Saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi, tuturnya. Kalau yang jelas kuliah bareng dengan sendirinya ijazahnya sama, jelasnya. Ya saudara sekalian, bagaimana mungkin ijazahnya sama ya? Karena dia lulus 87. Karena kalau saya lihat di Fakultas Kehutanan yang lulusan 85, beda bulan saja beda sekali dengan Jokowi. seperti itu ya. Jadi saudara sekalian, coba kita pastikan ya, apakah memang ini orang yang betul-betul Mulyono, yang memang kuliah, atau Mulyono atau wakidi ya, wallahu alam ya. Sekali lagi, terakhir coba kita lihat video yang juga dibuat oleh netizen ini, BIN ya, Badan Intelijen Netizen ini, mengenai siapa saja yang hadir dan lain sebagainya. Coba kita putar lagi yang terakhir itu. Jokowi adakan reuni alumni UGM di tengah kisruh persoalan ijazah palsu. Tidak ada media yang memberitakan berapa jumlah peserta reuni yang hadir pada acara tersebut. Tapi yang tampak, mereka datang barengan dalam beberapa bus dengan kostum yang sama, berwarna biru. Kok kompak ya? Ada beberapa pertanyaan muncul dari netizen. Pertama, kok naik bus? Berarti dari satu arah yang sama dong. Kedua, tumben pakai seragam. Ketiga, kok sepertinya banyak orang baru yang saling tidak kenal? Keempat, siapa yang mendanai acara tersebut? Kelima, apakah semua yang berbaju biru adalah termul? Oh, udahlah. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan di kolom komentar Lensa Kawo. Ya, itu sekali lagi ya saudara sekalian ya, kita perlu cari kebenarannya ya, bukan pembenaran tentunya. Kita perlu cari kebenarannya. Menarik logika ini. Kok mereka seragam? Kok mereka naik bus? Artinya ada tikum dulu, ada titik kumpulnya kan begitu. Jadi ada hal-hal yang aneh. Biasanya kalau reuni seperti ini sering juga seragam, tapi rasanya nggak naik bus biasanya. Datang sendiri-sendiri biasanya. Kalau soal seragam, biasanya nih itu baru diberikan di tempat acara tuh. Karena kalau misalnya diberikan sebelumnya, itu agak ribet. Karena mereka kan ada luar kota juga, masa cuma di Jawa semua. Ya kan? Dan biasanya nggak lazim juga titik kumpul mereka naik bus dari mana. Yang ada adalah mereka langsung datang ke fakultas masing-masing. Kan ribet tuh kalau ada titik kumpul. Datang lalu dikasih kaos. Nah kalau naik busnya barangkali mereka ke Kaliurang atau ke tempat mana dari fakultas. Biasanya begitu. Ya ini sekedar celoteh saja ya. Kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tetapi memang kalau kita lihat misalnya entry point untuk menyelidiki masalah ini, ya tanya saja Mulyono itu atau Wakidi. Kita nggak tahu atau Mulyono atau Wakidi ya. Tanya, interview, karena orang nggak mungkin lupa, nggak mungkin ribut mengenai nggak ada jurusan, ada jurusan. Tadi profesor mengatakan 4 jurusan, sementara Wakidi atau Mulyono mengatakan tidak ada jurusan. Ini kan rasanya yang begitu-begitu masa orang begitu lupanya ya, rasanya agak sulit lah kalau lupa ya, kalau nggak ngerti juga saya. Kalau di Fakultas Hukum UGM dulu, secara formal tidak ada jurusan. Secara formal. Ya, penjurusan itu kalau dikaitkan dengan maksudnya gini, orang tidak dibagi langsung, kita kuliah sama-sama, nggak ada.
Yang ada adalah orang kemudian ambil jurusan itu karena mau ngambil skripsi. Kayak saya jurusan hukum tata negara, tapi jurusan hukum tata negara kuliah bareng dari awal nggak ada. Jadi itu ketika kita mau ngambil skripsi baru kita mendapatkan beberapa mata kuliah. Seperti saya misalnya mata kuliah hak asasi manusia macam-macam lah. Kalau nggak salah ada juga perundang-undangan macam-macam. Nah dari situ itu menunjukkan bahwa kita ada pendalaman. Tapi yang sepanjang atau sependek yang saya tahu, kalau saya dia tidak ada kuliahnya, langsung dikasih tugas saja buat paper, ya kan? Begitu. Nah jadi mata kuliah jurusannya itu terkait dengan proses pembuatan skripsi saja. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Kalau memang ada informasi lagi ya silahkan ya. Kita juga harus mencari kebenaran. Kita nggak bisa mengatakan firm bahwa itu pasti Wakidi. Tapi tidak bisa firm juga Mulyono karena ada versi lain. Nah yang begini ini sebenarnya dua arus informasi itu nggak boleh diblok. Misalnya kalau orang mengafirmasi Jokowi lalu aman-aman saja. Sementara orang yang mengatakan ijazah ini meragukan, orang ini meragukan, tiba-tiba ada konsekuensi. Masa hanya bisa menerima satu versi saja? Kalau benar tuh nggak khawatir dengan versi apapun. Toh tetap benar ya kan? Begitu. Ini ada kesan adalah untuk membungkam orang adalah mengancam untuk melaporkan ya kan? Menersangkakan dan lain sebagainya. Jadi polisi menjadi alat bagi kekuasaan atau bekas orang yang berkuasa untuk menakuti rakyat. Jadinya begitu. Padahal seperti kata Risman, simpel saja. Ya tunjukkan saja daripada ribet-ribet mengenai dulu ada jurusan, ada tidak, nggak ada penting itu. Jeblak langsung kasih ijazahnya lalu diteliti palsu-palsu, asli-asli, selesai kan? Selesailah ya. Oke. Info A1 Jokowi sengaja buat polemik ijazah, diam-diam tambang-tambang mineral kita dikuras habis. Reuni tambal sulam kebohongan. Kemudian kalau Anda ngatain ya, saya akan remove Anda ya. Masa Anda bilang dengan kata-kata kasar ya. Coba undang Wakidi, gimana caranya? Mulyono OTW komisaris harus dilaporkan. Cara ngomongnya gelagapan. Tetangga Wakidi sudah posting di FB. Reuni kok beda-beda. Terus orang-orangnya dengan yang dulu waktu pengadilan Bambang Tri. Ditunggu tetangganya komen. Wakidi calo bis Rosalia Indah ya jurusan Solo Jakarta. Huahaha makin lucu lojok. Reuni baju beda sendiri. Reuni ngibul terus. Ide bagus undang live Wakidi Bang RH Wakakak ya di mana ininya ya kan? Sabar aja nanti juga akan diperhatikan oleh Allah mana yang benar mana yang bohong. Undang Wakidi dicecar RH jurusan sastra kayu ribet amat reuni segala. Ayo tetangga Wakidi komen. Reuni tandingan bulan Februari 2025 reuni asli kelulusan 40 tahun alumni Fakultas Kehutanan UGM 1985. Wana Delima Tilik Kampus 5 bulan kemudian 26 Juli 2025 reunian lagi. Lucu juga ya. Sungguh sangat heran setiap kegiatan Pak Jokowi selalu memberi komentar miring. Super hebatkah kita? Saya kira bukan begitu sobat hera sekalian ya. Karena dia adalah presiden ya. Dan kita ingin kebenaran ya. Reuni kok tiap tahun. Ngebansos cuma alibi untuk menutupi daya rusaknya itu pun ngutang. Viralin semua pergerakan orang-orang Mulyono mau termul atau pejabat bongkar semua. Saya lihat di medsos Mulyom, apa maksudnya nih? Kernet bis agramas, maksudnya apa? Kocak tunjukkan terus kebodohan. Manusia seperti apa yang mau menunggu kejujuran rasanya sudah tidak ada, sumpah mati. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya kita cari kebenaran bukan cari pembenaran. Nanti kita bikin lagi ada berita lagi mengenai Bambang Susantono atau Bambang Saptono. Kok alumni ITB
jadi alumni kehutanan. Itu kata netizen lagi. Kita tidak tahu persisnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.